Lewat peristiwa inilah Germanus kemudian melihat adanya benih-benih hidup kudus pada anak perempuan ini sejak kecilnya. Hidup doa dan kecintaannya pada Tuhan yang semakin dalam membawa Genevieve naik tingkat dengan mendapat penglihatan akan orang-orang kudus. Rasanya nggak mungkin deh. Kalau kita pengen kaya, kita kan harus kerja, bukan doa. Mengejutkan, doa mereka semua kemudian didengarkan oleh Tuhan guys. Satu kalimat singkat tapi sangat meneguhkan hati umat. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 3 Januari. Oke, jadi karena ada salah satu teman dari YouTube yang request, oleh karena itu hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Genevieve, pelindung dari wabah dan bencana. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Samurai TKN yang sudah request. Buat teman-teman yang lain yang mau request, monggo langsung komen aja di kolom komentar ya. Atau bisa mungkin hubungin emailku di ferdinandfrankyleonardo@gmail.com. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santa-santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula di desa Nanterre yang sekarang ada di wilayah negara Perancis pada awal abad ke-5. Perancis yang waktu itu bernama Galia masih menjadi bagian dalam kekaisaran Romawi dan menghadapi ancaman terbesar dari orang-orang Han yang dipimpin oleh Attila the Hun. Pada waktu itu hiduplah sepasang suami istri bernama Severus dan Gerontia yang keduanya bekerja sebagai petani. Mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Genevieve yang lahir pada tahun 422. Semasa kecilnya, Genevieve pernah bertemu dengan dua orang penting gereja yang bernama Germanus dan Lupus. Keduanya di kemudian hari dimaklumkan sebagai seorang santo loh guys. Germanus yang merupakan uskup Auxerre bersama dengan Lupus singgah di Galia dalam rangka melakukan perjalanan ke Inggris untuk memerangi bid'ah Pelagianisme. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, Pelagianisme ini adalah suatu ajaran sesat yang menyangkal konsep dosa asal. Nah, saat singgah di Galia ini, Uskup Germanus bertemu dengan Genevieve. Dengan polosnya, Genevieve mengaku kepada Bapak Uskup bahwa ia akan hidup hanya untuk Tuhan saja. Lewat peristiwa inilah, Germanus kemudian melihat adanya benih-benih hidup kudus pada anak perempuan ini sejak kecilnya. Dan benar aja guys, di usianya yang baru 15 tahun, Genevieve menerima busana kerudung yang dimaknai sebagai dedikasi untuk hidup dalam kemurnian dan kemiskinan. Belum lama berselang, orang tuanya kemudian meninggal dunia sehingga ia tinggal bersama ibu baptisnya di kota Paris. Di sini ia semakin memperdalam hidup doanya dengan menjalankan asketisme yang berat dengan makan hanya 2 kali seminggu. Makanannya pun hanya berupa kacang-kacangan dan roti jelai saja guys. Dan ini ia lakukan ke depannya selama puluhan tahun loh, sampai Bapak Uskup setempat memintanya mengubah pola makannya. Mungkin karena masalah kesehatan dan umur ya. Selain itu, Genevieve juga banyak beramal bagi sesamanya dengan membagikan barang-barang yang ia punya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan secara cuma-cuma. Tapi, tindakan sebaik apapun, ya pasti akan ada aja yang nggak suka ya guys. Nggak sedikit orang yang nyinyir dengan tindakan amal yang dia lakukan, terutama para pedagang waktu itu. Mereka kesal dengannya karena Genevieve banyak memberi secara gratis barang-barang yang mereka jual, sehingga ia sering dicap fanatik, munafik, ataupun pembohong. Tapi nyinyiran mereka semua terpatahkan ketika Uskup Germanus sendiri mendukung Genevieve dengan datang dan mengirimkan roti kepada umat guys. Hidup doa dan kecintaannya pada Tuhan yang semakin dalam membawa Genevieve naik tingkat dengan mendapat penglihatan akan orang-orang kudus. Salah satu penglihatan tersebut memperingatinya akan bahaya yang mengancam kota Paris yang disebabkan oleh Attila the Hun yang akan menyerang Galia. Penglihatannya benar-benar terjadi di tahun 451 guys. Attila datang hendak mengepung Galia. Banyak warga yang panik dan ketakutan akan kedatangan Attila. Genevieve kemudian hadir dan mencoba untuk menenangkan umat dan membujuk mereka untuk tidak takut dan terus berdoa. Tapi dalam kondisi panik tersebut, banyak orang yang justru menentangnya guys. Alah, kamu jangan sembarangan. Gimana mau tenang ini? Bentar lagi kita diserang lo ini loh. Iya, kamu sih enak. Tinggal ngomong doang, nggak punya keluarga. Lah kami kan punya anak, punya keluarga yang harus dilindungi. Udah, jangan dengerin dia. Dia ini nabi malapetaka. Gak usah dengerin dia, saudara-saudara sekalian. Tidak usah. Keadaan semakin riuh guys, tapi berkat bantuan Diakon Agung Jerman, Sedulius, situasi bisa lebih terkontrol. Genevieve dengan suara lantang berkata kepada umat,
Tuhan akan melindungimu. Kita harus percaya kepadanya. Satu kalimat singkat tapi sangat meneguhkan hati umat yang membuat seluruh umat bersama dengan Santa Genevieve dan Diakon Agung Sedulius bersatu dalam doa kepada Tuhan untuk dihindarkan dari keganasan Attila the Hun. Mengejutkan, doa mereka semua kemudian didengarkan oleh Tuhan, guys. Attila secara mendadak mengubah rute pengepungannya ke daerah Orleans dan pergi meninggalkan Galia. Tahun 464, Genevieve kembali hadir untuk menyelamatkan Paris. Kota Paris menghadapi pengepungan yang dilakukan oleh Raja Childeric. Akses keluar masuk diblokade, mungkin bahasa kerennya lockdown ya guys. Ini menyebabkan pasokan makanan terhambat sehingga penduduk mulai kelaparan. Perawan yang kudus ini kemudian memberanikan diri untuk menyelinap keluar perbatasan menggunakan perahu dengan menyusuri sungai keluar kota. Tapi ini bukan aksi menyelamatkan diri sendiri loh guys. Justru ia malah kembali dengan pasokan gandum serta jagung untuk dibagikan kepada rakyat. Raja Childeric yang mengetahui hal ini menjadi sangat terkesan kepadanya guys. Ketika anaknya Raja Clovis pertama naik tahta, Raja kemudian mempercayakan Genevieve pada posisi penasihat raja yang masih kafir ini. Genevieve banyak memberikan pengaruh baik kepada Raja sehingga Raja bertobat di tahun 496. Ia kemudian memberi dirinya dibaptis dan mengikuti petunjuk Genevieve untuk membebaskan tahanan-tahanan dan berlaku lembut terhadap para penjahat. Perawan suci ini kemudian meninggal dunia tak lama setelah pertobatan Raja, sekitar tahun 500-an. Ia dikuburkan di gereja Saint Peter and Paul oleh Raja Clovis. Gereja tersebut kemudian dibangun ulang dengan nama gereja Sainte Genevieve. Namun setelah selesai dibangun, timbul revolusi Prancis sehingga sebagian besar relikwi dihancurkan dan namanya pun diganti menjadi Pantheon, tempat pemakaman para tokoh Prancis. Relikwinya yang masih tersisa kemudian diletakkan di gereja Saint Etienne du Mont. Salah satu keajaiban yang terjadi setelah kematiannya terjadi pada tahun 1129. Epidemi atau wabah penyakit ergot melanda seluruh Prancis dan Inggris. Mereka yang terinfeksi penyakit ini bisa kejang-kejang, merasakan sensasi terbakar hingga dapat menyebabkan kematian. Wabah mengerikan ini merenggut 14.000 nyawa dalam kurang dari setahun setelah terjadinya. Namun yang ajaib adalah epidemi ini tiba-tiba berhenti setelah umat berdoa dengan mengarak peti mati beserta relikwi Santa Genevieve di jalan-jalan kota menuju Katedral Paris. Nah teman-teman sekalian, dari kisah beliau terutama pada saat ia menyelamatkan Paris pertama kalinya, kita bisa belajar untuk percaya pada kekuatan doa ya. Doa bisa mengubah segalanya guys. Rasanya nggak mungkin deh. Kalau kita pengen kaya, kita kan harus kerja, bukan doa. Wah ini konsep doanya harus dibenerin dulu guys. Yesus sendiri bersabda seperti ini loh guys. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yesus gak bilang begini kan, berdoalah terus tanpa bekerja. Enggak kan? Berdoa dan bekerja itu adalah satu paket guys. Bekerja itu fisiknya, berdoa itu rohaninya. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Makanya ada sebutan ora et labora yang artinya berdoa dan bekerja. Kita wajib bekerja kalau kita ingin meraih sesuatu. Tapi dalam prosesnya ada banyak hal di luar kemampuan kita yang kita tidak bisa kontrol. Misalnya nih, ketika kita ada di Bandung, dari Bandung kita mau ke Pontianak, tentu harus naik pesawat dong. Yang kita bisa lakukan apa? Beli tiket, ke bandara, kemas-kemasin barang, dan lain-lain. Tapi apakah kita bisa mengatur keselamatan kita? Nah, Santa Genevieve memberi contoh untuk mendoakan hal-hal yang seperti ini guys. Tapi gue tuh udah doa ya, minta jodoh gitu sama Tuhan. Tapi nggak dapat, udah umur 30 tahun. Berarti Tuhan bohong dong. Kan katanya apa saja yang kita minta, kita akan menerima. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab langsung nih oleh Rasul Yakobus dalam suratnya guys. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, kalau kita berdoa tapi nggak terkabul-kabul, kita perlu introspeksi diri. Apakah doaku itu untuk nafsu diriku sendiri aja atau bukan? Karena hal pertama yang kita ubah dalam doa itu bukan orang lain atau situasi, tetapi diri kita sendiri. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Genevieve. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!